Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, saya sudah tidak lama upload lagi. Setelah sudah lama saya mengupload inspirasiku episode 5, dan sekarang saya akan memberikan edukasi kepada kalian lagi di inspirasiku episode yang kelima. Jadi sekarang saya mau melanjutkan edukasi yang kemarin saya sampaikan di inspirasi episode 4. Sekarang saya lanjutkan ya. Mungkin ini akan lebih panjang. Dan ini akan menjadi lebih bermanfaat bagi kalian, terutama untuk para kalian mungkin yang belum cinta edukasi yang aku sampaikan. Mungkin kalian tiba-tiba bisa suka sama edukasi yang aku kasih. Maaf ya nanti kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan saat aku menjalankan pemberian edukasi kepada kalian. Oke. Jadi sekarang perkembangan teknologi itu sedang pesat-pesatnya. Tapi walaupun perkembangan teknologi sekarang itu sudah sangat pesat-pesatnya, manusia tetap membutuhkan bahan-bahan dari alam untuk membuat teknologi tersebut. Manusia sampai saat ini pun untuk membuat teknologi seperti chip kuantum atau chip komputer kuantum itu juga masih harus bergantung sama bahan-bahan dari alam atau bahan-bahan ciptaan Tuhan. Nah, kayak misalnya teleskop James Webb itu kan emas. Dia di sekitar kameranya itu kan ada emas. Emasnya itu kan terbuat dari bahan alam. Maksudnya itu kan bahan ciptaan Tuhan langsung. Jadi benda-benda yang kita ciptakan, benda-benda yang manusia ciptakan, teknologi yang manusia ciptakan itu kita masih harus bergantung sama Tuhan. Walaupun nanti kita udah buat teknologi secanggih apapun, kita harus tetap bahan-bahan dari alam. Tetap kita akan terus bergantung sama Tuhan. Ini pun HP, ada kamera, di dalamnya itu pasti ada baterai. Baterainya itu pasti ada yang menggunakan logam, kan pasti dari tambang-tambang. Nah, dari tambang-tambang itu kan bahan alam. Nah, bahan-bahan itu kan ciptakan Tuhan langsung. Jadi, kita juga sekecil atom kan, ngapain harus sombong? Ingat lagunya Raim, tahu kan lagunya Raim, Iqra, yang ada kata sekecil atom. Emang kita tuh sekecil atom dan besar sombongnya. Buat apa kita sombong? Kita aja sekecil atom, buat apa sombong? Atom aja kagak sombong, apalagi kita yang sekecil atom, sombongnya luar biasa. Dan sebenarnya karena teknologi kita itu berasal dari Tuhan dan kita tinggal mencampur-campurkan dan kita tinggal mempelajarinya tanpa harus menciptakannya. Dan bagi saya itu kayak tinggal buat teknologi itu tuh tinggal campur-campurin dengan ilmu-ilmu yang udah dipelajari sama mereka. Manusia tuh membuat teknologi kayak cuman ngecampur-campur doang. Kayak misalnya kalau mau buat ini itu tinggal diiniin, itu kan udah ada hukum-hukumnya dari Allah, ciptaan Allah. Nah, terus kalau manusia buat teknologi cuman dari campur-campuran bahan dan dari ilmu-ilmu yang manusia pelajari, dan itu masih termasuk sangat kecil bagi Tuhan kita. Berarti alam semesta yang kita lihat itu sebenarnya juga masih sangat kecil, bahkan lebih kecil dari quark bagi Tuhan. Dan kita
melihat alam semesta itu bagi kita sudah sangat besar, tapi bagi Tuhan itu masih sangat-sangat kecil. Bahkan mungkin bagi Tuhan itu lebih kecil dari quark. Nah, sebentar ya. Oke, maaf mengganggu, kita lanjutkan lagi. Dan kita juga itu sangat kecil banget kan. Tapi sombongnya gede banget. Dan apa ya? Ilmu-ilmu yang kita pelajari kayak fisika, terus teori relativitas Einstein, terus kayak radiasi Hawking, black hole. Kita belajar itu kayak kita udah merasa jadi yang paling kuat, yang paling ngerasa paling gede. Padahal mah itu mah jangkaunya juga masih kecil kali bagi Tuhan kita mah. Nah, terus manusia itu udah itu lebih fokus nge-explore antariksa daripada nge-explore ke bagian-bagian yang lebih dalam di kandangnya sendiri atau di planetnya sendiri. Contoh, kita lebih fokus nge-explore antariksa daripada nge-explore laut buat meneliti planet kita sendiri. Buktinya aja kita menjelajahi laut aja baru 5%. Laut yang kita lihat, laut yang kita jelajah, yang kita jajah, yang kita lihat, yang kita teliti itu baru 5% dari total seluruhnya 100%. Ya mungkin sekarang udah naik kali ya jadi 7% gitu ya. Itu masih 95 sampai 93% lagi. Ini artinya masih banyak laut yang belum kita eksplor. Nah, kan di antariksa itu kan gede banget ya. Manusia udah neliti banyak banget tentang antariksa. Dari teleskop James Webb, Hubble, terus nge-explore Mars juga, fokus nge-explore Mars daripada bulan. Katanya Cina malah lebih fokus nge-explore bulan daripada Mars. Nah, terus maaf, saya mikir dulu. Terus manusia malah pengen lebih fokusnya tuh ke antariksa ya. Kenapa? Karena bagi mereka itu tuh lebih gampang, lebih mudah dieksplor, dan lebih seru juga. Ya ampun, nyiptain ilmu, nemuin ilmu udah kayak Tuhan, tapi maunya paling gampang. Ya elah. Nih, ya saya tuh juga heran banget. Teknologi pesat, tapi milih yang paling gampang. Kalau mau teknologi dimajuin lagi, mau lebih dimajuin lagi, ya eksplor lautan kita juga dong. Siapa tahu di sana juga ada misteri apalah. Nanti ada bikin teori juga lah. Cobalah, katanya NASA dulu ngeksplor laut, sekarang cuma ngeksplor antariksa doang. Terus nanti 2027 tambah teleskop lagi, Nancy Grace Roman. Udah buat Hubble, James Webb, nanti Nancy Grace Roman. Katanya bakal bisa ngeliat ini materi gelap, tahu sama energi gelap. Katanya di alam semesta ada misteri yang ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat tuh tadi, materi gelap sama energi gelap. Nah,
Nah, terus manusia juga udah, manusia tuh merasa paling ini banget sama ilmunya. Dengan ilmunya, dengan penemuan ilmunya, dia kayak manusia tuh udah ngerasa jadi Tuhan gitu loh. Nah, saya juga ngebagiin video ini, saya nggak ngerasa jadi Tuhan, saya tetap ngerasa jadi manusia. Nah, terus ya saya juga usahakan nih seterusnya saya bakal upload terus ya. Saya bakal upload lebih sering. Maaf nih kalau saya emang jarang upload. Saya tuh terakhir upload pas 2025. Pas saya tuh kayak mau ngeliat gerhana bulan. Bulan total. Siklus bulan kayak bulan separuh, bulan cembung, bulan sabit, bulan baru. Ngapain lihat bulan baru ya? Bulan total. Nah, terus manusia juga sekarang udah mulai lebih jarang nerbangin pesawat antariksa yang mungkin bisa bawa sejarah. Kayak dulu kan dia bawa manusia, NASA bawa manusia ke bulan. Tuh udah sejarah banget. 1972 Voyager 1 sama Voyager 2, terus sebelumnya juga Pioneer 1 sama Pioneer 11, terus Uni Soviet, Venera. Nah, seterusnya udah mulai jarang lagi tuh. Udah mulai lebih jarang. Terus waktu itu kan sempat viral juga tuh robot Opi yang dia ditugasin hanya 90 hari awalnya jadi 15 tahun. Dia tuh dia terakhir mengelilingi Mars tuh pas dia berhenti pas dia berhenti melakukan pengeksplorasi Mars itu pada tahun 2019 kemarin. Terus viralnya baru sekarang di Indonesia. Pas tugasnya udah mau berakhir, dia bilang gini, my battery's getting low, I don't go, this is God that I can see, my listening lives working for you, somebody out there, my tunes. Katanya dunia menangis gitu gara-gara ini. Sama sih, aku juga waktu itu ngedengar berita ini, ngedengar kayak gini, kayak jadi sedih gitu loh. Tapi ya robot doang, cipta manusia. Tapi bisa bawa kenangan, bisa bikin hati manusia jadi kangen. Aduh, aku kangen sama kamu. Sekarang aku juga nyampainya lebih asik biar edukasinya makin seru. Nah, ya saya juga punya ambisi. Apa ambisinya? Saya punya ambisi buat punya program rumah ilmu di Indonesia. Dan rumah ilmu ini pokoknya saya niatkan biar ini tuh bisa meningkatkan SDM Indonesia. Dan Indonesia bisa bersaing di hadapan global. Indonesia harus bisa bersaing di hadapan global. Katanya tahun 2045 mau jadi Indonesia emas. Sekarang saya mau berambisi ini biar nanti 2045 itu memang beneran bisa terwujud. Spesial banget 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, oke, jadi kita sekarang lanjut ya.
edukasi antariksa lagi, dan fisika lagi, dan sains lagi, dan matematika lagi. Nah, manusia juga mengembangkan AI kan, kayak ChatGPT, Gemini, terus DeepSeek buatan Cina. Nah, terus ada seorang tuh yang benar-benar gambarnya gelo kayak beneran nyata. Terus ada sekarang nih yang baru meluncur, Seedance, yang benar-benar nyata kayak bukan AI. Nah, Seedance ini baru diluncurin kan. Nah, AI Seedance ini 2.0 nih kayak ngebawa, kayak ada kemungkinan peluang yang lebih besar dia bisa bawa fitnah. Nah, fitnahnya itu kayak berupa gambar-gambar gitu, video-video gitu, kayak misalnya ada orang iseng gunain Seedance buat bikin video berita gini. Terus kalau ternyata banyak orang yang percaya, kayak misalnya tiba-tiba banyak orang percaya, gimana? Kan itu bisa jadi fitnah kan. Terus yang iseng itu pasti bakal dapat dosa, karena dosanya juga lebih besar daripada pembunuhan, karena fitnah sendiri juga lebih kejam daripada pembunuhan. Bisa jadi berita yang dia bikin itu tuh mengandung ada orang-orang gitu loh, kayak kan orang itu juga bisa difitnah gitu loh. Manusia memperpesatkan teknologi, tapi saat memperpesat teknologi AI, manusia seperti tidak memikirkan kemungkinan yang lebih mendalam. Itu yang saya herankan sekarang. Dan apakah kalian tahu juga tentang di luar alam semesta itu ada apa? Ya, banyak manusia berteori di luar alam semesta ada multiverse. Terus di multiverse itu ada kita, kembaran kita. Kayak misalnya manusia tuh pada mikirin gini nih, misalnya kalau misalnya sekarang aku lagi bikin video inspirasiku, nanti kembaranku di sana ternyata misalnya dia dapat pilihan bikin video inspirasiku atau terus nonton TV. Mungkin kalau Fayre lagi bikin video inspirasiku, berarti di sana lagi nonton TV, membawa kemungkinan yang berbeda, membawa kepastian yang berbeda, atau melakukan kegiatan yang berbeda. Saya juga punya teori kayak gitu. Tapi kalau misalnya alam semesta terus kita pikirin, terus sampai benar-benar dalam, sampai benar-benar otak kita tuh kayak sampai benar-benar di luar logika, otak kita nanti mah jadi pusing. Saya pernah mikirin, kalau mungkin bagi agama saya kan Islam, kalau mungkin roh kita itu diciptakan, terus pasti kita mati, kita akan melihat alam kubur kita. Nah, lalu sebelum lahir juga kita melihat, ataupun gelap, kita tutup mata, kita hanya melihat gelapan dalam perut di kandungan ibu. Terus sebelumnya kita di alam roh, terus sebelumnya kita di apa? Pasti kan kita akan melihat terus walaupun melihat dalam kegelapan. Terus sebelum roh kita tercipta, kita melihat apa dong? Nah, itu yang membuat saya bingung. Kata Einstein juga, sains tanpa agama buta. Tapi kebanyakan dari teori-teori dia sampai sekarang kayak tanpa menggunakan campuran dengan agama-agama gitu. Malah Islam malah yang menggunakannya dengan agama-agamanya gitu. Dan
Saya pun juga teringat banyak yang bilang juga, katanya sekarang umat Islam tuh tertinggal. Terus dulu pernah mencapai masa kejayaannya. Katanya selama 500 tahun ada yang bilang. Katanya selama 500 tahun ada yang bilang. Nah, itu juga di bawah khalifahan wilayahnya. Ada yang sampai wilayahnya sampai Iran. Terus sampai mana ya? Sampai mungkin sampai Kazakhstan, Kyrgyzstan, sampai Spanyol, sampai Eropa, wilayahnya sampai Afrika Utara. Itu wilayahnya gede banget ya. Nah, di situ masa kejayaan Islam. Dulu pas masa keemasan Islam atau masa kejayaan Islam, banyak ilmuwan besar itu juga muncul dari situ. Salah satunya apa? Al-Khawarizmi, yang katanya itu loh, yang katanya nanti di kelas 7 kita akan sering menemukan X dalam matematika. Aljabar, pembuat aljabar, penemu aljabar. Terus Ibnu Sina, bapak kedokteran dunia. Dia juga belajar tentang astronomi juga. Terus sama ada yang lain-lain juga, ada yang mempelajari kimia dan ilmu-ilmu lain. Nah, oke. Sekarang mungkin sudah 21 menit juga dan saya juga sedang puasa. Oke, kita cukupkan sampai sini dulu videonya. Video inspirasiku episode 5 nanti kita lanjutkan lagi. Nanti saya akan mengusahakan biar video ini bisa lebih sering terupload lagi. Dan sekarang saya mengucapkan terima kasih. Saya usahakan akan membuka komen. Kalau komennya gak bisa, saya maafkan. Bisa komen di video yang lain tentang inspirasiku episode 5. Bisa kritik dan kalian bisa memberikan kritik dan sambil dengan saran untuk tentang video saya ini. Kalian bisa memberikan saran dan kritik kepada saya agar saya bisa jauh memperbaiki saya lagi, biar saya bisa memperbaiki saya lagi dan memperbaiki apa yang kurang dalam video inspirasiku ini. Oke? Jangan menghujat saya, tapi kalau kritik boleh, memberi saran juga boleh. Hanya menerima kritik dan saran atau pujian atau kalian mau membagi edukasi tambahan di komen video inspirasi saya yang lain juga boleh. Dan saya juga maafkan nih ya, di video saya itu kan banyak video adik-adik saya yang K-pop lah, inilah itulah. Maafkan saya ya, adik saya memang begitu. Saya lagi mengusahakan biar dia berubah juga ya. Oke, jadi sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga edukasi ini bermanfaat untuk kalian, dan edukasi dan pemberian logika dari saya bermanfaat untuk kalian dan menambah wawasan kalian pula. Terima kasih.